Tanggal 24 Oktober kemarin sudah ditetapkan bahwasannya PT UN menolak gugatan dari PDIP mengenai pencalonan Gibran Rakabuming Raka, ya. Jadi sebetulnya itu jawaban aku udah tahu dari kemarin-kemarin. Karena apa? Ya, sudah beberapa ahli hukum mengatakan bahwasannya kekuatannya itu sangat rendah, lemah secara aspek hukum itu lemah gitu loh. Semua berhak untuk mengajukan gugatan ke PT UN. Cuman masalahnya kalian mengajukan gugatan tanggal 20 April sementara pemilu tanggal 14 Februari. Ya, kalau mau melakukan gugatan itu kemarin sebelum ketahuan siapa yang menang. Gitu loh, ya. Jadi Gayus Lumbun sudah memberikan respon sebagai kuasa hukum atas PDIP. Dia mengatakan bahwasanya kemungkinan besar PDIP tidak akan banding, ya. Kalau kukatakan itu langkah yang benar. Karena apa? Kalau kalian lakukan banding itu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan juga buang-buang uang. Kenapa bilang? Nanti kena denda lagi kalian. Ya, kan gitu. Kalian dihukum kan kena denda. Memang nggak sampai miliaran lah, tapi cukup memalukan gitu loh. Ya, jadi kalau kukatakan, ya, kalau bicara tentang politik dengan hukum memang harus dipisahkan. Yang kalian lakukan itu memang langkah hukum, tapi secara politik seolah-olah benar, seolah-olah memberikan harapan gitu loh. Tapi ingat, ya, apapun yang bersifat politis ketika dia masuk ke ranah hukum tidak bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi harus sesuai dengan apa yang hukum katakan, bukan yang kalian inginkan gitu. Nah, sekarang begitu kalian kalah, kalian bilang tidak banding. Oke, aku rasa itu adalah ekspresi dari hati kalian yang memang sudah menerima. Tapi ternyata enggak. Kalian katakan apa? Ya, kami tidak akan melakukan banding karena menurut kami selama penegakan hukum di Indonesia ini masih dalam keadaan amburadul, maka kita tidak akan percaya bahwasanya hukum akan ditegakkan. Sekarang kau bicara hukum ditegakkan lagi, upaya apapun juga yang akan kalian lakukan, kalau memang itu menentang hukum, itu melanggar hukum dan tidak sesuai dengan konstitusi, tidak akan terjadi. Gitu. Kalian menggugat pendaftaran Gibran Rakabuming Raka. Sebetulnya yang kalian ingin gugat adalah suara kami. 58%, 96 juta suara rakyat itu yang mau kalian gugat. Nggak bisa, Wak. Kami itu memilih dengan hati, memilih dengan akal dan pikiran. Yang menciptakan akal dan pikiran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kalian menentang suara rakyat, itu artinya kalian menentang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Amin lah. Kalian jangan terlalu sombong, ya. Kalau misalnya kalian katakan kami tidak melakukan banding karena kami tahu, ya memang segala sesuatunya itu ada berhasil atau gagal, ya. Kami anggap ini adalah satu kegagalan. Baru begini cap jempol kalian, ini enggak. Yang kalian persalahkan hukum, yang kalian persalahkan keadilan. Ya, apa yang mau kalian harapkan hukum dan keadilan kalau memang kayak gitu modelnya? Kan gitu, ya. Coba sekarang, kalian dari kemarin itu mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo ketika di dalam debat capres dari PDIP diwakili oleh Ganjar mengatakan bahwasanya nilai untuk pertahanan di Indonesia itu hanya sekedar 5, ya. Tapi ku bilang sama kalian, ya, semenjak Bapak Presiden Prabowo dilantik kemarin tanggal 20, sekarang tanggal 27, artinya baru seminggu 3 hakim sudah dipecat. Tepuk tangan dong kalian. Jadi artinya apa? Baru seminggu bergerak, ya,
sudah ada terobosan. Artinya apa? Artinya inilah pemimpin yang betul-betul akan menegakkan hukum dan keadilan di negeri kita. Jadi jangan kalian itu terlalu sombong mengatakan bahwasanya hukum dan keadilan ditegakkan kalau kalian jadi presiden. Belum tentu, belum tentu. Itu makanya ya. Jadi bilang sama Ibu Ketumbu, kalau makin tua itu ya makin sadar, makin tua tuh makin rendah hati. Nggak ada yang perlu disombongkan gitu loh. Ya, apalagi kemarin waktu pas pelantikan, waktu kamera menyorot ke arah keluarga Jokowi, apa yang kalian lakukan? Anggota-anggota dewan yang terhormat katanya, ya, yang terhormat dari PDIP, yang kalian lakukan apa? Kalian teriak kayak anak kecil. Kalian kira itu adalah sebuah langkah yang menarik simpati masyarakat? Tidak, itu adalah kebodohan yang nyata-nyata yang sudah kalian tunjukkan di depan masyarakat. Itu bodoh kalau ku bilang, ya. Dan ingat, ku bilang sama kalian, ya, pada dasarnya Bapak Joko Widodo itu masih dicintai 80%. Ingat, bukan hanya Bapak Joko Widodo saja, tapi kami juga cinta keluarga daripada Bapak Jokowi. Dan ingat ya, apa yang kalian lakukan di tanggal 20 Oktober kemarin saat pelantikan, kami akan balas di pilkada serentak. Ya, kami akan balas di pilkada serentak. Udah ku bilang samamu, barang siapa orang yang menyakiti hati Joko Widodo dan juga keluarganya, itu sama dengan kalian sedang menyakiti hati rakyat yang jumlahnya sekitar 280% dikali 280 juta dikali 80%. Kalikan sendirilah itu. Ya. Jadi bisa dikatakan ya, kita lihat nanti Sumatera Utara, pokoknya Sumatera Utara jangan harap Edi Rahmayadi dengan dengan tindakannya yang semena-mena terhadap anggaran. Kenapa aku katakan semena-mena terhadap anggaran? Contohnya saja stadion utama yang ada di Deli Serdang. Coba, apa enggak memalukan? Stadion utama yang harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, yang kala itu dipimpin oleh Edi Rahmayadi, yang sekarang jadi kader kalian, yang kemarin itu sempat didukung oleh Prabowo tapi Pilpres kemarin mendukung Anies. Itulah yang membuat mangkraknya proyek pembangunan yang ada di stadion utama di Deli Serdang. Ujung-ujungnya apa? Oleh karena memang situasi yang mengharuskan, apalagi menghadapi PON Aceh Sumut, akhirnya apa? Akhirnya pemerintah pusat turun tangan. Nggak malu kalian? Sumatera Utara, aku bilang dulu sama kalian, mau kalian pilih lagi pimpinan seperti itu, yang waktu kemarin itu cabut nomor undian katakan apa? Kami makanya mencalonkan diri lagi supaya kami melanjutkan pembangunan yang belum selesai. Sampai kapanpun gak akan pernah selesai pembangunan kalau memang wataknya seperti itu. Ya, ingat aja itu. Makanya aku bilang kalau untuk Sumatera Utara, rakyat Sumatera Utara, dengan jelas, dengan tegas ku katakan, jangan pernah memilih orang yang tidak jelas menggunakan anggaran, tapi pilihlah orang yang betul-betul jelas dalam menggunakan anggaran. Bobi Nasution tidak pernah terbukti melakukan penyelewengan terhadap anggaran, ya. Itu dia. Ya, jadi bisa dikatakan ya, kalau untuk Sumatera Utara, kalau bukan mendahului Tuhan, tapi ini prediksi daripada ya katakanlah warung-warung kedai-kedai kopi itu, ya kan. Itu sekitar 67% ada di Bobi Nasution. Tepuk tangan dulu. Ya. Setelah itu di Jawa Tengah, jangan kalian harapkan kandang banteng kalian itu tetap menjadi kandang banteng selamanya. Karena Jawa Tengah sudah dikuasai Ahmad Lutfi. Mau kalian bilang Rembo versus Sambo, itu urusan kalian, itu moncong kalian. Pokoknya bicara tentang Rembo itu hayalan. Sambo walaupun dia melakukan kesalahan, tapi itu wujud nyata dari seorang polisi. Gitu loh, ya.
Jadi bisa dikatakan dari segi apapun kalian kalah, dari segi ketokohan, ya hampir 30 tahun Bapak Ahmad Lutfi itu sudah menguasai wilayah yang ada di daerah Jawa Tengah, ya. Sudah hampir 30 tahun juga Bapak Ahmad Lutfi itu sudah menguasai dan juga menguasai pola pemilihan, pola pilih daripada masyarakat yang ada di Jawa Tengah, ya. Setelah itu apa? Dari segi milenial, 65% pemilih di Jawa Tengah adalah milenial, ya. Dan juga itu akan diwakili oleh Taj Yassin. Apalagi dari sisi religius, Taj Yassin juga tidak kalah pamor, oleh karena beliau itu adalah keturunan asli dari pentolan atau pendiri NU yang ada di Jawa Tengah, ya. Kalau tidak salah namanya itu Maimun Zubair, ya. Jadi kalau bisa dikatakan juga mengenai gebrakan, aku lihat Ahmad Lutfi sekarang juga sudah mulai menggandeng para konten kreator yang ada di Jawa Tengah, gitu loh, ya. Itu artinya apa? Kalau sudah berbicara konten kreator itu biasanya kaum milenial, ya. Jadi kalau sudah kaum milenial bergerak, 65% sudah bisa dipastikan 65% pasti di tangan untuk Ahmad Lutfi, gitu loh, ya. Jadi jangan kalian harapkan, apalagi ingat, ya, apalagi Bapak Joko Widodo sudah pulang kampung ke Solo, Jawa Tengah, ya. Jadi hati-hati ketika kalian kampanye melihat ada Bapak Joko Widodo duduk berdampingan dengan Bapak Ahmad Lutfi sama-sama makan soto. Disitulah tanda-tanda bahwasanya suara akan meledak. Ya, itulah presiden kami Joko Widodo, biar tahu kalian, ya. Setelah itu apa? Kalau bicara tentang kemungkinan, ya, bisa dikatakan kemungkinan besar Jawa Tengah bukan kandang banteng lagi. Karena apa? Sudah dibuktikan ketika Pilpres 2024 kemarin, ya, itu kandang banteng itu sudah berubah menjadi warna biru. Kandang banteng mana ada warna biru? Kandang banteng itu di mana-mana warna merah. Kalau biru berarti kandang banteng sudah berubah menjadi penangkaran burung Garuda. Selesai. Coba bayangkan, dari lebih 30 kabupaten kota, ya, hanya 2 kabupaten yang dominan itu Ganjar Pranowo, ya, kalau tidak salah Boyolali dan apa satu lagi. Sedangkan Purworejo, kampung halamannya Ganjar sendiri, itu pun kalah. Apa yang diharapkan dari seseorang yang kalah di kampung halaman sendiri? Nggak ada lagi, gitu loh. Nggak usah memilih diharapkan pemilih dari masyarakat luas di Indonesia ini. Kalau satu kampungnya sendiri pun juga nggak pilih. Tapi Prabowo lain, kampungnya di Manado. Kalian tengok dulu, ya, bagaimana kampanye di Manado berlangsung, ya. Bahkan salah satu surat kabar dunia mengatakan bahwasanya kampanye yang ada di Manado kemarin itu adalah kampanye terbesar di Asia Tenggara. Luar biasa kan? Luar biasa dong. Siapa dulu? Makanya aku bilang, kalian yang suka memecah belah, mengadu domba Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo, itu sebetulnya adalah narasi-narasi tanpa alasan, ya. Setelah itu di mana lagi? Jawa Timur. Jawa Timur, apa yang mau kalian harapkan dari seorang Tri Risma hari ini? Surabaya sudah dikuasai, walaupun beliau beliau pernah jadi wali kota di Surabaya, tapi itu tidak cukup, ya, tidak cukup sebagai menjadi alasan bagi rakyat untuk memilih Tri Risma hari ini dibandingkan Khofifah Indar Parawangsa. Sedangkan untuk elektabilitasnya saja pun juga sampai sekarang ini elektabilitas beliau itu sudah di atas 63%, bahkan mendekati 65%, ya. Jadi siapa lawannya? Luluk, nggak ada, ya. Tri Risma hari ini lewat, ya. Jadi bisa dikatakan, ya, kalian itu terima sajalah kekalahan kalian di 2024 di Jawa Timur. Tidak ada yang bisa kalian harapkan lagi. Terus di mana lagi? Di daerah Jakarta.
Oh, jangan harap Jakarta ya. Apalagi sekarang dukungan sudah semakin banjir, semakin banyak untuk Ridwan Kamil ya. Kalau bisa dikatakan ya Ridwan Kamil itu sudah menyentuh di angka 53% lah ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya nggak ada lagi sih sebetulnya yang bisa diharapkan daripada kalian ya. Jadi nggak usah mimpi lagi lah ya. Apalagi kemarin Amin Rais mulai mendukung dan juga mulai mendoakan Rano Karno. Aku agak ragu dengan doa-doa manusia seperti Amin Rais. Karena apa? Tidak mungkin dari mulut yang sama keluar dua mata air yang berbeda. Nggak mungkin keluar dari satu mulut yang sama keluar perkataan yang baik yang negatif. Tidak mungkin dari satu mata air mengeluarkan dua jenis rasa. Nggak mungkin. Gitu loh. Jadi kalau misalnya dia itu selalu mengatakan kata-kata jahat, kata-kata fitnah, kata-kata tudingan, ya, kata-kata caci maki, mulut yang sama juga mengucapkan doa, kurasa mental duanya itu, Wak. Gitu dia. Jadi nggak usah apalah, ya. Jadi kalau bisa dikatakan kalian itu main slow aja, main slow, ya. Terus mana lagi? Jawa Barat. Jangan ditanya Jawa Barat, wah 75% nggak kemana itu, ya. Kang Deddy Mulyadi, mana mungkin bisa, ya. Mana bukan tandingannya calon kalian itu Kang Deddy Mulyadi, nggak bisa. Kalau untuk Jawa Barat, kecintaan masyarakat di Jawa Barat itu kepada Kang Deddy Mulyadi itu sama halnya dengan kecintaannya rakyat Indonesia terhadap Bapak Jokowi. Itu dia, ya. Jadi bisa dikatakan ya, maaflah dulu untuk Jawa Barat ya. Iya, itu sudah menjadi penangkaran burung Garuda sudah sejak lama ya. Karena apa? Ya bisa dikatakan Gerindra itu nggak terlawan, Wak. Gitu dia, ya. Terus mana lagi? Daerah Banten. Kalau daerah Banten ini kan itu kan kawasan rekonsiliasi. Karena Airin beserta juga wakilnya itu ya satu dari Golkar, satu dari PDIP. Ya kan, dengar-dengar kabar katanya Airin udah pindah ke PDIP. Nggak tahu urusannya lah itu. Kan begitu. Ya, tapi secara sejarahnya ya, kalau untuk Banten itu masih mendominasi itu sudah pasti Golkar lah. Ya. Jadi bisa dikatakan ya kalaupun menang, kemenangan Kim dan juga kemenangan dari PDIP gitu ya. Gak apa-apa lah ya, at least yang satu itu aja lah di Pulau Jawa. Yang lain gak usah. Kan begitu. Oke? Jawa Barat udah, Banten udah, Jawa Tengah udah, Jawa Timur udah, DKI Jakarta udah, Sumatera Utara udah. Bali bagaimana? Iwayan Koster bagaimana? Masih mental, masih aman mental. Di sana ada The Gajah. Bisa dikatakan beliau itu adalah kader dari Gerindra yang energik, ya. Dan tahu enggak kalian? Aku agak apa juga aku kemarin itu, agak kaget juga. Karena apa bilang? Karena aku kira selama ini The Gajah itu udah umur 50 tahun ke atas lah. Pikirku begitu. Rupanya beliau itu kelahiran 81, berarti masih satu generasi dengan Opung Parbelak. Luar biasa. Jadi untuk semua rakyat, masyarakat yang ada di Bali, ya aku titip The Gajah sama kalian. Jangan pernah pilih selain daripada The Gajah, ya. Kalian tahu kalau gajah sudah bergerak, semua akan bergoyang. Ya, itu dia. Mana besar banteng sama gajah, Pung? Sudah pasti gajah. Kena pijak penye itu banteng. Ya, tapi tanduknya banteng tajam, Pung. Itu tanduk banteng itu urusan belakangan, itu bisa patah, itu kena banting sama gajah. Ya, jadi kalau bicara tentang terobosan dan juga permainan di media sosial, aku tengok The Gajah ini sangat unik, kreatif, ya, dan bisa dikatakan orangnya juga rada-rada humoris, kan begitu. Jadi bisa dikatakan, ya, ini adalah pola kampanye yang dicari-cari orang pada saat sekarang ini, ya. Sama seperti Opung Parbelak, banyak orang mengatakan,
Opung Parbela kenapa tidak mencalonkan diri? Aku udah pernah mencalonkan diri, ya kan? Cuman gagal. Karena apa? Waktu itu belum terkenal. Tapi mudah-mudahan insya Allah 2019 kita akan 2019 udah lewat lah itu. 2029 kita akan coba. Karena apa? Mudah-mudahan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala maka kita bisa akan bergerak bersama-sama untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Loh, kok jadi ke Opung Parbela ya? Jadi untuk The Gajah ya, untuk The Gajah ya, kami dari luar Pulau Bali kami sangat mendukung Anda semuanya ya, mendukung The Gajah dan juga pendukungnya dan relawannya. Mari bergerak bersama-sama untuk membuat atau untuk merubah kandang banteng menjadi penangkaran burung Garuda. Tapi dengar-dengar kabar katanya memang ya di Bali udah nggak lagi kandang banteng katanya. Apakah itu benar atau tidak? Mari kita lihat ya, terkonfirmasi nanti setelah pilkada serentak. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbela. Salam NKRI, NKRI harga mati.